warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wat tanazuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan Start Now Santri Madrasah Aliyah Muhammadiyah Raudhatun Nasyyin Boarding School Cibinong dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi kami ucapkan kepada para tamu undangan, ustadz-ustadzah dan juga seluruh santri Madrasah Aliyah Muhammadiyah Raudhatun Nasyyin Boarding School Cibinong. Para santri semuanya, pada pagi hari ini kita melaksanakan seminar Start Now dengan tema Generasi Z Peduli Sehat dan juga tren karirnya. Kenali passionmu, tentukan jurusanmu, wujudkan cita-citamu. Boleh tepuk tangan? Tema yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk mengawali pagi kita hari ini, sedikit kita cek semangat. Semuanya masih semangat? Masih oke. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, nanti jawab pagi luar biasa. Bisa? Oke. Seluruh santri semangat pagi luar biasa. Ya, kita ulang. Paginya kita buat 3 kali, kemudian luar biasa. Pagi luar biasa. Gitu ya. Semangat pagi luar biasa. Tepuk tangan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya Siti Kusnia Bulan yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator jalannya acara. Pada pagi hari ini kita melaksanakan acara Start Now yang di sini dipandu oleh narasumber kita yaitu Bapak Haji Agus Murtana SOS MSI. Mungkin Bapak. Di sini beliau akan memaparkan kaitannya dengan generasi Z peduli kesehatan dan juga tren baru karir anak muda. Begitu ya, Bapak. Maka dari itu kami persilahkan kepada Bapak Haji Agus Murtana SOS MSI untuk memaparkan materi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini yang sudah memberi kesempatan, terima kasih beserta ustazahnya yang juga ikut mendampingi pada acara hari ini. Dan yang saya banggakan para santriwati yang luar biasa semangatnya tadi ya. Kalau dilihat wajah-wajahnya dari depan ini orang-orang sukses semua ya. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Ya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu pada acara yang sangat bagus sekali menurut saya. Berarti ini kelas 3 ya berarti ya. Kelas 1, 2, 3. Jadi wawasannya sudah jauh ke depan ini nanti ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya jadi ingat anak saya juga seusia saudara ya. Cuman posisinya dia di SMA Muhammadiyah 2 Jogja, di asrama juga. Perempuan. Ya. Jadi ingat. Ya, karena mereka kemarin juga baru aja dapat materi yang bermirip-mirip seperti ini ya. Karena memang sekarang anak sekarang ini menghadapi dunianya berbeda, sangat berbeda dengan apa yang saya hadapi. Makanya kalau ketemu itu kadang-kadang nggak nyambung. Iya, saya sering Abi ini loh, udah kuno itu B, itu biasa saja. Bahkan kemarin makan aja, ini makanannya orang tua B, bukan makanannya anak sekarang. Nah, makanya dimsum
Nah, ini makanya klepon. Nah, itu cara apa gengsi gitu ya. Oke, kita sebagai prolog aja. Oke, boleh dibuka Mas Yuda selanjutnya. Siapa tuh yang disebut gengsi itu siapa? Jadi kan lahir yang tahun keberapa ini? Tahun berapa? Ya berarti antara itu kan. Nah, itu yang disebut generasi gengsi. Kalau yang di atas namanya generasi milenial. Yang 2013 ke sini itu generasi alpha. Dan memang ada ciri khasnya ya, berbeda-beda gitu. Karena saya juga merasakan anak saya yang Ragil yang perempuan ini nanti banyak hal yang saya juga tulis di sini itu pengalaman pribadi juga. Karena memang anak gengsi gitu ya. Ya, generasi Z gitu ya. Oke. Jadi Anda sekarang tahu ya posisinya disebut generasi Z ya, istilahnya begitu. Disingkatnya Gen Z. Nah, berarti tidak bisa dielakkan. Nah, seperti apa tuh sebenarnya Gen Z itu? Oke, kita kutip. Nah, pertama, kalau di sini nggak boleh pakai HP kan? Nah, iya, itu berarti latihan. Karena yang saya sampaikan ke anak saya, boleh punya HP, tetapi tidak boleh dikuasai HP. Kamu harus bisa menguasai HP. Iya, bedanya di situ. Di asrama memang diizinkan, tapi di sekolah enggak. Jadi kan udah dilatih ini sebagai generasi Z itu sudah dilatih apa? Tidak dikuasai oleh HP, tapi harus bisa menguasai HP. Karena sekarang banyak orang itu hancur hidupnya, bahkan masih remaja itu hancur hidupnya gara-gara dia dikuasai HP-nya, tidak bisa menguasai HP-nya. Ya, ada beberapa penelitian. Kenapa anak-anak sekarang yang tidak ikut asrama atau tidak mondok seperti saudara itu, rata-rata anak sekarang usianya itu gampang stres dan seterusnya, karena apa? Dia tidur itu kalau malam jam 2 baru tidur. Kenapa? Itu ikut Tuhan baru namanya. Iya, tidak perintah Tuhan baru ya. Nah, pertama, anak-anak seusia saudara pasti lebih terbiasa ya dengan internet. Di sekolah, di asrama, di pondok ada fasilitas bisa buka internet. Apa? Kalau tugas-tugas bisa? Masih bisa nggak? Tetap nggak boleh ya? Bagus itu. Berarti ada di gedung ya dari info yang tidak benar. Karena ini juga menjadi masalah ya. Mestinya kita terbiasa. Nanti kalau dalam perkembangannya nanti Anda sudah lulus dan seterusnya pasti akan terbiasa ya. Smartphone, pakai HP dan seterusnya. Yang kedua, ya, anak-anak seusia saudara generasi Z itu dia cepat beradaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan ya, terhadap perkembangan itu. Ya, dia cepat sekali ada perubahan apa itu cepat banget. Gitu. Kalau pulang diizinkan setiap minggu apa sebulan sekali? Sebulan sekali. Iya. Beda nggak ketika di pondok sana dengan di rumah? Beda. Enak mana? Ya di rumah biasanya lebih bebas, lebih beradaptasi dengan perubahan dan seterusnya. Ya, Anda melihat gitu ya. Itu pasti akan merasa ada banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan bersama-sama itu kan. Nah, itu namanya pasti. Berikutnya adalah berpikir kreatif. Iya, anak sekarang ini kreatif sekali. Ya. Pasti di rumah banyak hal yang pengen dirubah dan seterusnya, menata apa dan seterusnya. Bahkan keinginannya itu bukan seperti orang kampung lagi gitu. Bahkan keinginannya seperti orang luar negeri gitu. Ya. Kemarin yang dahsyat apa? Ada konser apa internasional apa di Jakarta, di Senayan? Apa? Berarti udah kenal ini. Nggak apa-apa, karena memang itu apa generasinya begitu. Jadi dia sudah berpikir global. Ya. Cuma kadang-kadang yang dirubah globalnya itu cuma apa yang dia lihat aja, tidak substansinya, tidak kualitasnya. Nggak apa-apa, bagi saya itu wajar ya, ada perubahan itu. Yang tidak boleh adalah Anda mengikuti sampai menjadi role model, sampai menjadi tuntunan hidup, itu nggak boleh. Karena kemarin saya lihat itu banyak anak-anak yang seusia saudara ketika melihat itu benar-benar berpakaian itu seperti Blackpink loh. Sampai apa seragamnya, cara ngucir rambutnya dan seterusnya. Nah itu tidak boleh. Mestinya tidak sampai seperti itu. Tapi itu kenyataannya sampai itu ya. Oke. Terus apa lagi? Fokus pada keterampilan. Ya.
Siapa yang pengen jadi dokter? Enak gak? Yang pengen jadi dokter? Gak ada? Ada? Siapa? Mbak? Pengen jadi dokter? Nah, siapa yang pengen jadi DPR? Gitu. Siapa yang pengen jadi apa? Yang profesi apa yang pengen dikejar? Ada yang sampaikan apa? Yang kelas 3. Mana yang kelas 3? Ini. Apa? Profesi apa yang mau dikejar besok? Rumah tangga? Kalau rumah tangga langsung hijab saya ya. Tidak kuliah gitu. Apa? Profesi apa yang terlintas gitu? Apa? Kuis. Ada nanti. Memang anak-anak Gen Z lebih suka itu. Iya. Anak-anak Gen Z lebih suka nanti di kriteria berikutnya ya. Makanya dia target, dia pengembangan diri dan seterusnya. Kemarin ada ya lulusan S2. Dia tidak pilih bekerja, dia pilih bisnis. Bisnis apa? Jualan telo godok, jagung godok, kacang godok dan sebagainya. Omsetnya sehari dia 1 juta. Ya. Dan dia apa? Gunain HP dia. Jadi melayani pesanan lewat HP. Itu sehari dia gitu. Omsetnya 1 juta. Dodolan kacang godok karo telo godok lulusan S2. Dia pengen berusaha, dia nggak pengen diikat-ikat lagi. Gitu. Contohnya itu. Jadi ini mengembangkan diri terus biasanya anak-anak ini. Nggak akan pernah berhenti. Next. Nah ini ada istilahnya kepribadiannya. Punya medsos itu wajib, bener nggak? Oh iya, apalagi kalau di rumah dia bisa di sini ya. Iya. Kurang suka baca buku ya? Suka, masih suka, bagus itu, nggak apa-apa. Iya. Sehari berapa lembar? Bisa berapa lembar sehari? 1 ya. Oh saya lupa bawa buku saya ya. Kalau masih ada yang suka baca buku, biasanya tak beli hadiah buku. Tapi lupa saya. Besok aja tak titipin apa ya? Saya punya buku ya. Iya. Kalau masih suka, alhamdulillah itu. Karena dengerin, ini memang anak Gen Z ini memang gak suka baca buku. Padahal untuk bisa menjadi punya otak yang cerdas, itu dalam penelitian tentang otak. Otak kita ini ada miliatan namanya sel saraf. Miliatan bukan jutaan ya. Dan miliatan. Dan otak orang itu akan bisa cerdas kalau dia mau membaca buku. Dalam sebuah penelitian, anak Singapura itu lulus SMA, dia sudah membaca novel 13 judul novel. Itu 13. Anak Singapura. Anak Jepang lulus SMA, dia udah membaca 27 judul novel. Jerman 29, 28 judul novel. Dan dalam penelitian, kenapa anak itu baca novel? Gen Z itu baca novel, otaknya jadi cerdas. Karena dalam penelitian otak, orang baca novel itu dia berimajinasi dari cerita yang dia baca. Nah, ketika berimajinasi, ini kalau orang Jawa itu otaknya jadi encer. Kalau dalam penelitian ini otaknya terbuka dia. Otak kita itu seperti laptop, ada ruangan-ruangan begitu. Kalau kita semakin terbiasa baca dan berimajinasi, otak kita ini bisa cepat menerima memori untuk menyimpannya itu. Itu anak bisa cerdas. Makanya tadi di beberapa negara yang saya sebutkan, lulus SMA sudah seperti itu. Maka yang baru kelas 1, kelas 2, besok kalau mau ingin cerdas baca novel. Atau sejarah-sejarah dalam Islam. Itu juga termasuk membuka memori otak kita. Gitu. Paham ya? Nah, ini kalau bicara tentang, kalau bisa ya. Tapi memang saya tahu memang generasi sekarang itu scroll aja gitu kan, digital gitu ya. Nah, melek teknologi jelas ya, lebih suka pada teknologi. Dulu kita nggak kenal drone, sekarang bulanannya udah drone gitu kan. Tidak loyal tidak loyal, ya, tapi dia bekerja efektif. Dan seterusnya. No change dan no life gitu ya. Nggak ada HP, nggak merasa hidup gitu ya. Tapi selama di sini memang nggak boleh kan latihan ya. Makanya kalau saya prinsipnya tadi ya, tidak boleh dikuasai HP.
Bayangkan Indonesia ini hari ini ditetapkan juara sedunia. Juara sedunia loh. Paling top sak dunia ini. Dari 200 sekian negara, Indonesia paling top, juara nomor 1. Juara apa? Pemegang HP terlama itu dipegang orang Indonesia. Tahun 2024 kita juara loh. Ini padahal 2025 belum selesai sudah diumumkan juara lagi kita. Kalau tahun 2004 kita juara 6 jam 30 menit kita pegang HP orang Indonesia itu terlama di dunia. Jadi wong Singapura, wong Amerika, wong Jepang, wong Jerman itu kalah karo wong Indonesia maniaknya megang HP. Tahun 2025 ini apa? Sudah diumumkan lagi. Berapa lama kita megang HP itu juara lagi, ditetapkan juara lagi dalam sebuah penelitian internasional. 7 jam 22 menit memegang HP-nya itu. Wes. Maka tadi saya bilang tidak boleh kita jadi generasi yang dikuasai HP. Kalau saya tanya gini, kira-kira bisa jawab nggak? Apakah ketika kita pegang HP lama itu kita bisa jadi orang sukses dalam hidupnya? Tergantung gunainnya HP. Berarti kan itu mengendalikan HP. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan HP, nggak mungkin jadi orang sukses. Paham ya ini ya? Maka nggak masalah megang HP, tetapi kita belajar mengendalikan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang, di era sekarang. Ada ChatGPT itu kan dalam belajar itu juga sering digunakan ya oleh mahasiswa dan oleh dosen juga ya. Iya, kita sudah diajari sebagai dosen ini kalimat ChatGPT itu sudah diajarin kita. Jadi ngoreksi itu lah ini kalimat ChatGPT mesti gitu kan. Nah itu ya. Terus berpikir out of the box. Apakah berpikir out of the box itu? Ya kreativitas tadi ya. Dia anak-anak sekarang ini berpikirnya itu tidak seperti orang tua lagi, apalagi diarahkan nggak mau. Dia selalu punya kreativitas kadang-kadang di luar nalar kita juga idenya itu ya. Tapi bagi anak-anak itu bagus gitu ya. Iya, itu namanya kreatif. Next. Nah, karakternya apa? Anak-anak sekarang ternyata dia lebih care ya pada kesehatan, tapi ke mental, bukan kesehatan fisik. Ya, jadi mereka lebih ke mentalnya dia lebih care ya. Terus yang berikutnya, benar gak ini ya? Gaya hidupnya lebih preventif ya. Senang olahraga gitu ya. Dia udah pengen hidup sehat gitu. Ya, anak-anak Gen Z itu seperti itu. Bahkan udah kenal diet ya. Iya toh, udah kenal diet karena kalau gendut nggak gimana gitu kan. Iya, jadi itu termasuk pola tidur, ada fitness dan seterusnya. Teknologi sebagai alat memanfaatkan aplikasi kesehatan, ya, komunitas daring untuk hidup sehat, ada komunitas-komunitas anak-anak sehat gitu ya. Sekarang itu berkembang gitu ya. Bahkan ada orang makan itu pesen versi makanannya itu versi diet gitu ya. Pelayanannya itu ada sekarang ya. 20.000 tapi isinya udah diet semua. Jadi tidak mungkin tidak baik gitu ya. Terus ada pendekatan holistik gitu anak-anak sekarang juga. Jadi misalnya mencari solusi biasanya ya. Suka mencari searching. Apa tuh sebenarnya ini yang bisa saya lakukan gitu kan? Bener gak gitu ya? Surat takon karo wong tua meneh gitu kan. Ya, referensinya bukan orang tua lagi sekarang. Udah, dan bahkan nanti kalau orang tua bilang apa, dia bilang di TikTok tidak seperti itu loh, salah api itu. Saya terbiasa begitu oleh anak itu. Iya, yang SMA itu. Kalau yang sudah lebih canggih lagi dia argumentasinya. Dia udah pakai link. Api lihat link seperti ini. Ini hasil penelitiannya seperti itu, udah begitu nanti. Dan itu memang kita sebagai orang tua harus menyadari itu. Anak sekarang memang dia mencari informasi itu lebih leluasa karena itu tadi. Dia pengen lebih sempurna. Wawasannya itu lebih sempurna dia. Sehingga referensinya bukan orang tua lagi. Makanya orang tua yang katrok nanti kalah terus sama anak-anak sekarang ini. Iya, dijadul-jadulin terus nanti ya. Iya, nggak apa-apa kalau saya biasa. Artinya memang anak sekarang beda dengan saya dulu ketika seusia. Dan itu harus kita sadari, nggak apa-apa. Asal tadi ya kita arahkan itu. Next. Nah ini juga termasuk ya. Ada beberapa kriteria juga. Ya. Sebenarnya anak-anak milenial anak-anak Gen Z itu
ada cenderung mandiri ya. Dia lebih menyelesaikan masalah itu, dia lebih cari referensi lewat HP, lewat itu. Itu yang dimaksud mandiri seperti itu. Ya. Bahkan ditanya mau kemana? Kenapa sih kok ditanya-tanya? Saya sudah gede loh. Wong kita itu nggak mungkin keblasuk lagi seperti zamannya Abi. Kan udah ada map kan gitu. Dia udah bilang begitu kan. Iya, nggak mau lagi ditanya aja mau kemana dan nanti keblasuk enggak. Ini udah zamannya ada map sih, nggak mungkin. Nah itu anak-anak sekarang yang dimaksud dengan mandiri. Jadi dia kadang-kadang sudah tidak mau diatur-atur lagi. Bener ya? Karena diatur oleh TikTok, diatur oleh Instagram, diatur oleh link-link yang bisa dicari kan begitu ya. Dia lebih bersahabat dengan hal seperti itu daripada dengan ayah ibu. Sehingga wawasannya memang jauh lebih luas anak-anak sekarang. Itu harus kita ambil. Jadi lebih bisa memilih dan seterusnya ya. Next. Nah ini sebuah penelitian. Ternyata gengsi itu, gaya hidupnya itu tidak berolahraga saja untuk bisa hidup sehat itu. Jadi udah senang berolahraga. Ya, saya nggak tahu benar nggak ini ya. Olahraganya udah senang. Jadi karena tadi loh pengen menjaga fisiknya, pengen menjaga penampilannya dan seterusnya, itu dia ada kesadaran, udah ada kesadaran olahraga. Dulu kan enggak. Ada lagi kesadaran. 83 itu minum air ya, banyak minum air. Ternyata itu solusi dia pengen tahu sehat. Bener gak itu? Jadi minum banyak air itu ternyata dilakukan oleh gengsi untuk menjaga kualitas kesehatan. Apa itu? Yang pakai jeruk, pakai apa itu kan? Water, English water ya. Nah, itu kan tren juga kan? Sempat tren ya. Timun, bohoko ya, dicampur-campur itu kan. Kalau kita yang agak itu kurma barang loh, dikum telung wengi kan gitu kan. Iya kan, sampai gitu kan. Ya itu kesadaran sudah mulai muncul, tidak hanya olahraga saja tapi termasuk minumnya. Terus apa lagi? Cukup tidur. Ya. Tadi saya bilang rata-rata orang tidur itu yang baik, yang sehat itu sekitar 6 sampai 8 jam. Kalau di pesantren tidur jam berapa mulai? 10. Bangun jam 3. Berapa jam itu berarti? Bangun jam 3 kan? Berapa jam? 6 ya? Oh udah standar. Udah bagus, kalau benar-benar bisa tidur udah bagus ya. Dan itu sudah ada kesadaran, ada seperti itu juga. Terus berikutnya apa? Konsumsi makanan yang sehat. Bener gak ya? Kalau di pondok teratur ya. Kalau di pondok teratur ya Pak ya? Iya. Siapa yang nggak suka makanan pondok? Iya. Siapa yang nggak suka makanan sayur-sayuran? Iya. Kuliner Ramen ya angel loh mangan. Iya. Tapi sebenarnya ada kesadaran makan yang sehat itu. Saya lihat anak saya juga ada beberapa makanan yang dia hindari ya seusia itu ya. Ini nggak mau dan seterusnya. Berikutnya stres ya. Ternyata menghindari stres juga ya. Gampang stres ya. Dan seterusnya. Next. Nah ini saya berharap Anda seperti ini. Generasi Z kalau mau ingin sehat itu jangan makan minum yang bergengsi, tapi makan minum yang bergizi. Yang bergengsi apa? Ternyata tidak di Jogja, tidak di Klaten ya. Wis makanan sebelah itu viral betul ya. Sekarang model prasmanan di sebelah ya. Iya, baru lewat itu wah enak tenan ya. Iya. Tapi saya besok diizinin Mac mie apa sekarang nggak apa-apa nggak pakai iya mau makan sebelah itu. Nah itu ya. Apalagi minuman yang bergizi apa? Minuman yang bergengsi apa? Oh iya, apa lagi? Iya, banyak ya. Lebih mengenal yang bergengsi apa yang bergizi? Itu gengsi betul ya. Itu ya. Terus dalam hidup ini jangan mengejar gengsi tapi mengejarlah hidup yang fungsi. Apa maksudnya?
Ya maksudnya kita hidup ini kalau bisa apa-apa tidak harus apa yang dikejar itu gengsi. Tapi fungsinya apa? Oh, pakai kerudung itu fungsinya kan untuk make up ya selesai. Bukan sing gaya-gaya kerudungnya gitu loh maksudnya. Kalau nggak ada gaya-gaya kerudungnya itu berarti orang fungsi dari golek ini gengsi. Paham ya? Tuku tas ya sebenarnya kan yang gua ada gitu loh. Orang tas yang bermerek walaupun KW 10 apa-apa yang sepenting branded itu berarti bukan fungsinya tetapi gengsi. Maaf, gaya hidup seperti itu memang banyak. Cuman saya hari ini tidak menyarankan ya sebagai anak muslim dan seterusnya ya. Terus yang berikutnya apa? Jangan mager tapi bergerak secara fisik minimal 30 hari 30 menit per hari ya. Mager itu apa? Kalau di pesantren nggak mungkin toh jam 3 udah ratangi gebuki sajadah. Iya toh? Iya. Kalau di rumah gimana kalau di rumah? Kalau di rumah gimana? Oh, bangun, ntar sabar ya. Aku udah biasa di asrama bangun jam 7, jam 3 udah macam-macam. Sekarang di rumah nggak apa-apa deh. Sama nggak ya alasannya? Oh sama juga. Nggak boleh mager ya. Iya. Terus jangan malas beribadah untuk menjaga sehatnya hati. Ya. Next kasus. Nah ini kasusnya generasi Z salah makan, salah minum. Ya. Udah cuci darah ya. Karena makan minum ya manis. Remaja Tangerang nanti lainnya bisa dicari kalau mau detek. Baru 14 tahun. Udah cuci darah. Awalnya dideteksi oleh dokter awal itu bukan gagal ginjal, dikiranya lambung, asam lambung. Tapi setelah beliau sering muntah-muntah, sering pusing, akhirnya dicek oleh dokter yang lebih lagi udah tahu-tahu stadium 5 harus cuci darah. Karena tadi makan minum yang bergengsi, bukan yang bergengsi. Itu efeknya. Ini termasuk kejadian yang luar biasa. Dan sekarang ini banyak ya. Anak-anak sekarang banyak ya. Makanya makan minum yang bergengsi itu ternyata sangat berbahaya sekali. Apalagi yang mengandung bahan pengawet. Terutama ini manis ya. Minuman manis. Enak memang. Iya. Maka sekali cobalah sebulan minum tawar semua. Es nganggo manis belum. Tapi hati-hati ya ini ya. Paham ya, hati-hati ya. Karena kemarin kasus pertama yang mencuat secara nasional itu seorang gadis umur 19 tahun di Bandung. Sama. Dia sudah kena harus cuci darah 2 kali seminggu. Iya, perempuan. Kalau yang di Semarang itu setelah diwisuda langsung tiba-tiba jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit langsung meninggal dunia. Iya. Karena apa? Dia selama kuliah tidak pernah makan nasi. Dia makannya mie instan selama 4 tahun. Makan yang bergengsi ya. Saya udah ngajarin Anda harus makan yang bergizi, bukan yang bergengsi. Paham ya? Itu bahaya betul. Dan saya paham anak sekarang, maka saya sering jujur sama anak sendiri itu mengingatkan terus di pagi itu saya nggak boleh beli minumannya sudah siap saji semua, nggak boleh. Bahkan makan mie instan itu kita udah ada perjanjian itu sebulan hanya boleh sekali. Iya. Kalau nggak digituin, bablas itu. Makan seblak juga harus ada izin sama saya sebagai ayah. Nggak boleh sembarangan beli seblak semua waktu lah. Kalau nggak gitu, nanti perjalanan panjangnya seperti itu. 19 tahun itu kan baru mau kuliah, udah cuci darah. Bayangin orang cuci darah itu jangan dicira kayak orang cuci pakaian gitu ya. Di RSI itu antri bisa berjam-jam. Ya, di RSI itu sehari itu cuci darah 187 orang sehari. Dan itu harus antri. Sekali antri bisa berjam-jam. Maka jaga kita dengan apa? Minum air putih sebanyak. Jangan minum yang sudah tersaji. Paham ya ini ya? Jadi harus punya gaya hidup sehat ya. Kalau di pesantren di rumah sama aja ya. Jangan terusin nang omah
Jadi koyo bebas banget gitu enggak ya? Iya. Kalau saya ketemu orang tua Anda pasti saya suruh minta perjanjian sama anak. Anak sekarang kalau nggak pakai perjanjian susah. Belajar konsekuen maksudnya. Iya, boleh makan di 1 bulan sekali itu harus ada perjanjiannya. Kalau enggak Belanda enak tenan ya. Pokoknya ramen sing saiki prasmanan kuwi enak era umum. Iya, next. Oke. Nah, ini beberapa maaf ini ada jenis gangguan mental pada Gen Z ya. Dan ini memang banyak dicerita juga ya. Pertama ADHD. Ya, itu sistem saraf yang mempengaruhi otak. Ini juga sangat berbahaya ya. Kondisi neurologis yang mempengaruhi otak dalam menerima, merespon informasi, kesulitan membaca, menulis, berhitung, nah ini termasuk juga yang namanya kondisi ADHD. ODD, gangguan perilaku pada anak yang terus suka marah ya orangnya ini. Terus yang dibuat membangkang, nah itu ada indikasi ke sana. Menentang, dia pendendam itu mentalnya tidak begitu baik. Hati-hati. Apalagi gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi dia nggak mau bergaul. Itu termasuk ada hal yang tidak pas. Ya. Kalau Anda bisa bergaul sama temennya itu bagus ya. Itu sehat mental. Ada ya, kami sudah sering dapetin mahasiswa itu diem aja. Ya, nggak bisa komunikasi sama orang lain. Padahal udah mahasiswa itu udah gede toh. Iya, maka Anda ngobrol sama temennya itu gimana? Saya kita apalagi ya tadi perilaku yang diulang-ulang ya ini ASD ini ya jadi sarafnya jadi biasanya komunikasinya agak susah ya agak susah komunikasi jadi ngomong sama orang yang takut. Berikutnya psikosis generasi Z sulit membedakan ini aslinya apa ini bayangan. Dia nggak bisa membedakan aslinya Anda ini mau makan apa, ini DN bayangnya apa gitu. Itu namanya psikosis. Jadi dia tidak bisa membedakan, bahkan sering halu, ya sering halu orangnya ini. Halunya itu apa di situ? Rumah ini, ya itu halu sebenarnya. Itu termasuk psikosis. Jadi dia menceritakan sesuatu yang sebenarnya itu salah. Pada orang umum itu sebenarnya salah, tapi dia meyakini itu sebuah kebenaran. Itu termasuk ADHD. Ada yang tidak beres dengan mental. Mendengar sesuatu dan emosi ya. Terus gangguan emosi itu gampang cemas. Cemas itu apa tuh saudara? Cemas khawatir ya. Pada orangnya apa-apa yang khawatir banget itu. Iya. Itu termasuk gangguan psikologis dan gangguan mental. Makanya kalau kita ini orang beriman kan udah ada yang pasrahin sama Allah namanya gak gampang cemas jadi orang gitu kan. Jauh dari orang tua no problem gitu kan. Niatnya udah mau nuntut ilmu dan seterusnya kan udah sama Allah kan gitu. Itu memang angka kecemasan Gen Z ini memang cukup besar. Ada sebuah penelitian hampir 75% Gen Z itu merasa cemas. Cemasnya bisa bermacam-macam. Argumentasi penyebab cemas itu bisa macam-macam. Banyak banget kecemasan. Depresi. Biasanya depresi ini awal dari tindak lanjut cemas yang akut, cemas yang terus-menerus gak dia mau selesaiin itu biasanya nanti jadi depresi. Dia lebih stres gitu maksudnya. Makanya kalau punya di pesantren seperti ini dan seterusnya, punyalah kawan yang bisa untuk curhat gitu. Iya, kalau saya nyaranin kalau dulu namanya kalau bahasa anak sekarang namanya circle ya. Ya pasti punya circle. Itu bagus ya. Secara psikologis malah harus punya. Kalau saya harus punya, karena untuk tempat bercerita untuk curhat. Jangan curhat di medsos dan itu malah tidak sehat. Ya, jadi kalau bisa punya teman itu ya benar-benar sahabat. Ya. Itu malah bagus. Ya. Karena kalau kita pendam, kalau kita nggak punya itu nanti jadi depresi. Depresi itu nanti jadi stres berat. Kalau udah stres berat itu nanti bisa ini jiwanya itu bisa harus dibawa ke rumah sakit sana. Iya. Oh ada mbak, iya. Jadi awalnya dari cemas tadi, cemas yang berlebih-lebih jadi depresi, depresi dibiarkan jadi linglung. Kalau udah linglung nggak bisa membedakan ini realitas ini halu, ya udah. Nah itu
berarti sudah stresnya sangat tinggi. Apa ada banyak sekarang anak-anak bekerja? Ya, mahasiswa aja ada. Karena rumah sakit pokok-pokok dulu mau tanya pokok-pokok dulu itu kan lalu ya. Cerita gini-gini, nanya pokok-pokok gitu kan. Nah itu karena depresi ya. Risiko tinggi ini penyalahgunaan. Ini yang paling bahaya di Klaten ini. LGBT. Tahu nggak LGBT? Apa LGBT? Nah, ya. Intinya perempuan suka perempuan, laki suka laki. Ini di Klaten paling ngeri perkembangannya. Iya paling ngeri. Ada 6 grup pusat di Klaten ini. Saya tahu 6 grup. Tahun ini itu anggotanya naik 100%. LGBT di Klaten itu paling meresahkan ini juga. Dan yang menjadi anggota grup siapa coba? Generasi Gen Z loh. Sekarang usia SMP SMA loh. Grup 6 ini itu anggotanya paling besar, itu anggotanya dari anak-anak SMP dan SMA. Ada 6 portal besar di timur, terus di tengah, terus di barat, terus selatan, utara. Jadi setiap mata angin ini punya grup. Iya. Ini yang paling bahaya di Klaten sekarang sedang ini ya. Iya. Makanya itu termasuk mentalnya tidak sehat ya. Jadi orang yang suka sejenis itu tidak sehat. Dan sekarang itu jadi. Makanya kalau berteman jangan berdua, nggak boleh. Berteman itu nggak boleh berdua, harus lebih dari 2. Karena gejala LGBT itu selalu dimulai berdua. Perempuan dengan perempuan hanya berdua saja itu nggak boleh. Laki dengan laki berdua saja nggak boleh. Karena itu yang memicu itu seperti itu. Maka minimal harus lebih dari 3-4 itu yang bagus. Kalau berdua aja masih bahaya. Iya. Karena beberapa testimoni anak-anak SMA itu awalnya cuma berdua, goncengan dinding, terus lama-lama pegangan kalau digonceng dan seterusnya, merasa nikmat dan seterusnya. Itu akhirnya jadi LGBT. Iki tadi aku cerita testimoni kok. Prosesnya orang kena LGBT itu karena itu. Makanya nggak boleh punya teman itu hanya 1, minimal 4. Pokoknya jangan berdua ya. Itu karena pembiasaan loh. Ya, kan kadang-kadang biasa sama temenan nanti gandengan gitu toh. Kalau dia merasakan nyaman itu bahaya. Iya, itu kasus testimoninya yang anak SMA kemarin kenapa dia sampai kena LGBT itu ternyata dari proses sehari-hari. Nanti itu kunjungan, jajan bareng, dia kan terus merasakan ketenangan, dia merasakan kebahagiaan berdua toh. Nah itu yang memicu dia jadi LGBT. Iya kan? Paham ya? Nah itu yang paling bahaya, ini tidak sehat mental juga ya. Next. Nah, maksudnya gimana Mas Yuda? Masih ya. Sehat mental itu gimana? Gaji itu sehat mentalnya, wis. Dia lebih bahagia dan positif tentang dirinya sendiri dan bisa menikmati hidup. Ya. Anda lihat diri Anda. Kalau positif, saya orang baik, saya bisa menjadi orang sukses, saya bisa mengikuti pelajaran, saya tidak nefas dalam hidup ini dan seterusnya. Itu berarti ada sehat mental. Tapi kok aku gampang nefas, gampang tidak percaya diri, itu berarti ada sesuatu yang tidak baik. Maka yang harus diterima pertama kali apa? Terimalah apa adanya diri Anda sendiri. Gak usah bandingin orang lain. Baik secara fisik maupun secara pikiran maupun keluarga kita. Terima apa adanya, apa yang sudah Anda terima hari ini. Itu nanti akan bisa berpikir positif terhadap diri sendiri. Ini yang kita selalu membandingkan ke orang lain, stop. Seolah-olah Tuhan tidak adil pada kita. Ya enggak? Gak usah bandingin sama yang lainnya. Gitu. Itu akan membuat kita tidak punya mental yang baik. Ya, maka terimalah yang pertama, secara positif diri sendiri bisa menikmati hidup. Anda nggak merasa disiksa atau di pondok pesantren? Nggak merasa dipaksa dari orang tua atau? Enggak kan? Iya nanti bahaya apa iya? Mampu pulih dari kekesalan dan kekecewaan. Siapa orang hidup nggak pernah kecewa, nggak pernah kesel? Nggak ada. Tapi yang paling penting kita ini tidak larut-larut dalam kekesalan dan dalam kekecewaan. Maka harus cepat move on bahasanya. Ya kan?
Kecewanya kecewa apa, keselnya kesel apa, segera diselesaikan. Kalau Anda pendem saja, itu nanti menjadi bahaya dan itu menjadi mentalnya tidak baik, jiwanya tidak, maka dia cepat pulih itu, dia cepat tersiing. Kecewa apa atau langsung mengutarakan. Maka tadi saya bilang harus punya teman curhat dan sebagainya, itu berarti itu sama temannya. Jangan diindem sendiri ya. Ya itu malah bahaya. Udah ngomong aja. Kalau ada tipe anak yang terbuka sama orang tua justru lebih bagus itu. Ngomong aja sama orang tua. Aku kesel sama ini gua. Iya. Itu yang bagus sebenarnya sama orang tua. Ya karena remaja Gen Z di Amerika ketika dia lari dari orang tua dan dia lebih konsultasi pada TikTok dan Instagram, ternyata di sana itu saran terakhir TikTok dan Instagram itu apa? Bunuh diri. Maka sedang dilarang. Jadi anak-anak itu yang punya itu ya kekesan dan kecewaan itu kalau cerita pada sama TikTok sama itu selalu solusinya itu suruh bunuh diri. Ya, bisa kan? Makanya TikTok di Amerika sedang dievaluasi. Ya, kalau di Nepal pada marah itu anak muda TikTok sama Instagramnya di YouTube itu ya, dimulai mereka. Paham ya? Maka punya teman, punya sahabat. Kalau saya ya berusaha kalau bisa Anda sebenarnya baikin sama orang. Anda lebih dekat sama ayah atau sama ibu? Ibu. Perempuan sama ibu. Ayah biasanya. Iya, tadi saya satu jam lebih ditelepon anak perempuan saya. Itu sudah terbiasa. Biasanya polanya begitu, kalau perempuan itu lebih ngomong apa-apa itu sama ayahnya. Nggak apa-apa sebenarnya, mau ibu mau ayah nggak apa-apa ya. Yang penting Anda bisa punya jalur komunikasi yang baik sama orang tua. Aktivitas fisik, mengkonsumsi makan yang bergizi tadi sudah ya. Jadi sing mangan minum ora nggunake sembarangan makan minum hanya mengejar gengsi berarti nggak sehat mentalnya. Ya, kalau menurut ini. Kalau yang sehat mentalnya apa? Dia selalu berhitung ini bergizi atau tidak kan? Oke, Pak. Terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat ya. Itu. Apa yang bermanfaat di pondok pesantren apa udah ikut saja. Itu untuk apa? Menjadikan kita menyalurkan kreativitas. Merasa pencapaian dalam hal yang mereka lakukan. Jadi ada hal yang ingin dicapai misalnya anak-anak Gen Z itu apa hari ini yang ingin dicapai apa dan seterusnya target tadi ya mampu bersantai dan tidur dengan nyenyak. Nah di pondok tidurnya nyenyak nggak? Nyenyak. Berarti top itu. Sehat kan? Iya berarti sehat kalau tidurnya nyenyak. Merasa nyaman dalam hubungan sosial. Anda sama ustadzah sini nyaman komunikasinya? Nyaman. Sama teman juga nyaman? Ya, karena sekarang di luar sana baru sedang bullying ya. Dibullying itu baik omongan maupun penilaian itu maupun fisik itu kan sekarang hampir semuanya menghadapi bullying ya. Di sekolah-sekolah sampai ada yang meninggal ditembiangi sama temennya itu. Iya temennya sendiri. Kalau Anda enggak berarti sehat mental. Tapi kalau Anda pengen menyiksa orang lain berarti Anda tidak sehat mentalnya. Ya. Seneng nonton koncone di kampung nih koncone seneng wis terus bro hajar ya aku berarti nggak sehat mentalnya ya. Itu namanya nggak sehat mentalnya. Udah itu mental penjahat itu ya. Oke lanjutin. Wah ini hasil survei ya. Ini Gen Z terhebat di dunia. Ada sebuah survei 20 negara itu disurvei ternyata Gen Z Indonesia itu menganggap agama itu penting. Yang lainnya nggak banyak tapi termasuk Indonesia. Ya tadi lumayan lah juara megang HP lama nih ngawet enak imbangannya ya. Ternyata agama penting maka Anda dimasukin pesantren. Berarti ayah Anda punya orientasi anak-anaknya itu jaminannya adalah agamanya. Karena untuk jadi anak soleh dan solihah itu kalau nggak punya agama nggak bisa. Ya. Dengerin baik-baik. Penyesalan orang tua yang tidak bisa terobati adalah ketika dia punya anak tidak jadi anak yang soleh dan solihah. Penyesalan terbesar. Ketika dia di kuburan, yang ditunggu-tunggu itu bukan bunga mawar 1 truk enggak. Yang ditunggu-tunggu apa? Doa. Bukan hanya doa aja, doa anak soleh. Kalau nggak soleh nggak sampai. Tahu lagi ya? Kalau doa bukan anak soleh nggak sampai ke orang tua. Sing doa ke orang Katolik ya ratakan. Kan harus soleh dan soleh. Jadi syaratnya itu. Ya, maka Anda ini dikirim ke sini itu kemuliaan Bapak Ibu Saudara.
agar Anda benar-benar menjadi anak yang nanti bisa terhubung sampai kakak. Dengerin, dicatat. Nikmat terawet dalam hidup ini adalah, ya, nikmat terawet dalam hidup ini adalah apa? Apa? Punya anak yang soleh dan solih. Nanti sampein sama orang tua ya. Nikmat terawet dalam hidup ini adalah punya anak soleh dan soleh. Coba, ayah ibunya sudah di kuburan. Kalau anak soleh, anaknya soleh dan soleh kan gimana coba? Masih terhubung kan? Lewat apa? Makanya awet sampai. Dan orang tua ketika anaknya mendoakan itu, dia kuburannya itu padangnya mengguli yang ini. Ya. Jadi Anda mendoakan orang tua yang sudah meninggal, itu kuburannya, di dalam kuburan itu menurut Nabi itu padangnya melebihi siang hari ketika ada matahari. Dan sore hari ayah ibu yang kita doakan itu ditampakkan surganya karena doa anak. Makanya nikmat terawet. Wis meninggal bisa dapat nikmat dari anak. Anda adalah nikmat terawet bagi orang tua. Jaga ya. Oke. Lanjutnya. Nah, itu agama ya, ini hasil surveinya ya. Gen Z itu terungkap dalam survei dilakukan di 20 negara tahun 2007 itu sebenarnya. Ya, terungkap bahwa Gen Z itu apa? Generasi Z itu ternyata sangat peduli dengan agama. Next. Nah, ini karirnya beberapa karir di yang apa bisa dicari ya nanti. Kalau tentang kreativitas dan media, konten kreator, sosial media spesialis, influencer ya. Saya punya teman anak saya S2 loh, lulusan S2. Jadi itu ya. Dia apa namanya? Makanan itu loh. Dia ke warung-warung apa namanya? Review ya. Ya, review itu. Dia sekarang volumenya sudah 47.000. Terus sekali bikin 750.000, sehari dia bisa bikin 5. Berarti berapa dapatnya? 750.000 kali. Anak saya kerja di pabrik, dia cuma kerjanya gitu. Kemana-mana ngicipi makanan, dia review itu. Jadi makan rambaya itu profesinya kok. Lulusan S2 loh makan. Tapi pekerjaannya dia milih pekerjaan itu. Ya, umurnya udah 40 gitu. Masih muda, masih berusia anak saya ya. Penulis gitu ya, animator sekarang ya. Terus berdasarkan teknologi dan IT itu bisa desainer ya. Ini apa AI spesialis ini sekarang beberapa sekolah universitas sudah ada programnya ya. Kewirausahaan ini tadi ya bisnis sendiri ya. Anak-anak sekarang suka bisnis sendiri ya. Itu. Kemarin ada itu apa dulu kita punya mahasiswa itu dia mengandalkan HP-nya untuk mengupload semua produk Klaten. Kerajinan tangan Klaten itu diupload aja dia. Itu lama-lama dia jadi apa? Penyalur jual beli apa barang-barang kerajinan di Klaten. Dia anak kembar perempuan itu, kuliah di tempat kami S1 keperawatan. Semester 3 sampai akhir itu dia nggak minta uang lagi sama orang tua. Dia bisnis online semua. Padahal dia nggak punya pabriknya. Dia cuma nawarin aja dia apa hubungan dengan kerajinan sana, dia upload begitu aja. Itu sampai ke luar negeri. Gitu ya. Jadi dia pengen perawat, tetapi dia pengen apa ada usaha. Dia sejak mahasiswa sudah itu berdua berkembar itu, perempuan kembar. Maka semester berikutnya nggak usah lagi minta uang SPP dari ayah ibunya itu. Keren ya. Nah itu anak-anak sekarang kreatif itu. Kesehatan, nah ini ya. Dan sosial ya. Karirnya di kesehatan tentu ya. Jadi mulai perawat, farmasi, dokter dan seterusnya itu memang ke depan agak susah untuk diganti dengan AI ya. Walaupun sudah ada ya. Itu di kesehatan, lingkungan hidup. Terus sekarang ini lingkungan hidup banyak yang apa? Kemarin ada tahu nggak bunga tanduk rusa? Ada kan? Tahu nggak bunga tanduk? Seperti saya ngerti bunga apa? Mawar. Bunga tanduk rusa tahu nggak? Nggak tahu juga ya, nggak tahu. Itu yang sing kelawar itu loh. Tanduk rusa, tahu nggak? Iya, itu ada kemarin ada yang bisnis itu yang dia apa online kan aja. Jadi awalnya cuma coba-coba, tapi dia omsetnya sebulan 25 juta. Iya.
itu kan langka ya. Bunga itu kan kata nulisnya itu apa? Usaha itu sekarang jarang. Dan sekarang ya mawar-mawar itu ada beberapa jenis ternyata. Ya, itu contohnya ya apa kewirausahaan itu. Jadi yang unik itu yang di-upload. Terus di Solo itu ada anak remaja juga. Jadi dia nampungin apa helm-helm perusahaan itu. Helm-helm perusahaan ya pakai gitu. Dia desain ulang semuanya disemprot dan sebagainya. Itu malah yang beli dari luar negeri. Ya, dia belajar apa desain aja sendiri. Kan sekarang aplikasi banyak kan. Ah itu kewirausahaan. Terus lanjut. Nah ini yang berbasis digital itu bisa konten kreator ya, TikTok dan sebagainya. Ini banyak ya pekerjaan di situ ya. Itu juga sekarang banyak sekali digital marketer. Ya ini merancang kampanye online. Wah ini sekarang banyak banget. Analisa kinerja. Video editor, graphic designer, konten-konten seperti tadi ya. Program ya di TI nanti ya kuliahnya ya. Memiliki informasi dan seterusnya banyak di kampus kita ada. Next. Pekerjaan berbasis data dan analisis ya ini. Jadi apa dia pekerjaannya itu ada anak bekerjanya itu dari rumah itu. Lulusan ITB terbaik. Nggak pergi kemana-mana karena dia suka analisis data. Pakai apa laptop aja. Tapi dia bekerja. Sebulan gajinya 20 juta. Nggak pergi kemana-mana. Nggak pergi kemana-mana, kuliahnya di ITB, tapi dia bekerja di salah satu perusahaan dia jadi analisis data, ya. Dan itu pakai aplikasi juga ya. Dia sudah punya apa? Dia dulu di TI-nya itu. Banyak ya sekarang anak-anak pekerjaannya ya. Oke, lanjut Mas. Nah ini yang terakhir ya. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan jelas setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari. Jadi Anda dengerin baik-baik. Kalau Anda ingin tahu masa lalu Anda, lihatlah apa yang Anda alami hari ini. Itu hasil masa lalu saudara. Saya ulangi, kalau Anda ingin tahu masa lalu saudara, lihatlah apa yang Anda dapat hari ini itu hasil masa lalu saudara. Tetapi kalau Anda ingin melihat masa depan saudara, ingin melihat masa depan besok Anda akan seperti apa, lihatlah apa yang Anda lakukan hari ini. Beda gak? Kalau masa lalu, lihatlah apa yang kita dapat hari ini. Tapi kalau ingin melihat masa depan, lihatlah apa yang Anda lakukan hari ini. Kalau hari ini Anda melakukan biasa-biasa saja, masa depan Anda nanti juga cuma biasa. Ya? Tapi kalau hari ini Anda selalu menjadi berpikir yang terbaik dalam hidupnya, maka kita masa depannya juga akan menjadi terbaik dalam hidup kita. Maka sebagai penutup ayatnya ini ya, Al-Istighfar. Jadi Allah ingin mengingatkan kita agar kita itu berpikir terus terhadap masa depan. Bahkan di ayatnya masa depan kita itu di akhirat. Maka kalau kita ini sembarangan aja hidup ini ya kita akan jadi orang sembarangan nanti di masa depan kita. Edw malas-malasan ya sampai jadi malas-malasan. Paham? Sampai di sini. Oke, bisa dimengerti? Generasi Z? Ya. Jadi dia harus dirubah dari sekarang. Ada yang positif, ada yang negatif. Pasti. Ya. Makanya yang positif adalah Anda terbuka, cerdas dan seterusnya, tidak gaptek dan seterusnya. Ini dimanfaatkan untuk pengembangan diri semakin baik. Terakhir tadi ya. Kalau ingin tahu masa depan Anda, apa tadi? Lihatlah apa yang Anda lakukan hari ini. Kalau biasa-biasa saja, maka Anda akan jadi orang yang biasa. Saya yakin kita akan jadi orang sukses semua toh? Ada yang ingin kau langsung kuliah besok? Atau ijazah juga? Ingin kuliah ya? Saya pikir itu dari saya. Kuliah di program studi yang baik di masa depan dan di universitas yang tepat itu. Dari banyak juga Baik, kami persilakan kepada kakak dari Universitas Muhammadiyah Kelapa. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Berarti di sini ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12, betul? Betul. Yang kelas 10 mana boleh angkat tangan? Oh, di sini. Halo adik-adik. Iya. Yang kelas 11 di sebelah mana nih? Oh, di sebelah tengah. Oke. Yang kelas 12 di sebelah mana? Oh, di pojok sana ya kakak-kakak ya. Sudah kelas 12, Masya Allah. Iya, gimana? Masih semangat ya? Masih. Oke teman-teman. Di sini kalau kakak boleh tahu, kemarin sudah ujian belum ya? Sudah. Gimana nih perasaannya? Ujian menghadapi der-der-dernya soal ujian. Gimana? Deg-degan atau udah alhamdulillah udah lega nih kak? Belum ya? Masya Allah, oke. Nah, kalau kakak boleh tahu nih, sekali lagi, teman-teman boleh dari kelas 10, 11, 12 sudah ada gambaran belum? Nanti setelah lulus dari sini, oh mungkin aku mau kerja kak, atau aku mau apa tadi? Wirausaha ya, bisnis? Ada? Iya, atau mau kuliah? Sudah ada gambaran? Sudah. Kalau gitu kakak mau tanya deh, siapa yang mau lanjut kerja? Ada? Mungkin belum ada bayangan ya untuk kerja mau kemana. Terus kalau wirausaha? Ada? Ada. Tadi kayaknya di sebelah sana deh. Ada yang mau lanjut bisnis? Bisnis girl? Ada? Oke, kalau mau lanjut kuliah? Ada? Boleh angkat tangan dong. Gimana ya? Oh, semua. Oke, insya Allah ya nanti kita lanjutkan studi di kuliah. Kalau yang sudah ada gambaran ini, kalau kakak boleh tahu, udah ada bayangan belum nanti mau lanjut di program studi apa? Sudah? Sudah? Oke, berarti sudah disiapkan ya. Nanti masa depannya mau seperti ini. Insya Allah tercapai ya teman-teman. Amin. Iya, oke. Selanjutnya nih teman-teman. Oh, kakak lupa belum kenalan ya? Belum. Mau tahu nggak nama kakak siapa? Mau. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Anggia Prakusintami Permata Nugraha Siregar. Waduh, panjang banget ya. Panjang banget, bisa dipanggil Kak Gia aja. Oke, halo teman-teman. Masya Allah, ini manis-manis sekali ya Ustazah ya. Oke, wah seneng nih kakak kalau audiensnya semangat-semangat nih, manis-manis, cantik-cantik, semangat-semangat. Iya. Nah, kalau teman-teman mungkin tanya nih, Kak dia dari universitas mana? Gitu. Ada lihat nggak ini alma maternya? Iya. Dari mana? Oh iya, sudah ya tadi sudah tahu ya kakak dari Universitas Muhammadiyah Klaten teman-teman. Nah kakak dari S1 program studi ilmu keperawatan. Ada yang berminat masuk ilmu keperawatan? Ada ya, insya Allah. Nanti bisa kok ketemu kakak di sana panggil hai Kak Gia, gitu ya. Oke, nah teman-teman di UKLA itu tidak hanya ada S1 ilmu keperawatan. Di sana ada banyak sekali. Mungkin teman-teman yang punya cita-cita, oh Kak, aku mau jadi seorang programmer. Ada yang mau jadi programmer? Ada ya mungkin ya. Nah programmer itu teman-teman sudah ada dapat brosur semuanya? Sudah, iya. Di sini bisa dilihat nih teman-teman. Ada 12 program studi. Di situ ada di bidanan, ada S1 ilmu keperawatan, atau mungkin ada teman-teman yang mau lanjut jadi guru agama Islam. Nanti melanjutkan ini amanahnya dari ustazah di sini, lanjut mengabdi di sini. Nah, di UNILA ini teman-teman ada S1 pendidikan agama Islam. Nah, selain itu juga ada di bagian manajemen, ilmu komunikasi dan masih banyak. Bisa dibaca sendiri-sendiri ya teman-teman di sini. Iya. Nah, kalau teman-teman tanya nih, Kak Gia, dulu Kak Gia SMA-nya dari jurusan apa? Emangnya kalau ilmu keperawatan itu harus dari SMA itu
saya. Enggak teman-teman, kebetulan kakak dari SMK Teknik. Iya, betul sekali. Kakak dari SMK Teknik Komputer teman-teman. Nah, kok nyasarnya ke S1 keperawatan kak? Emang nggak bingung masuk kuliah tiba-tiba kesehatan? Alhamdulillah teman-teman, setelah kakak beradaptasi dengan teman-teman, dengan lingkungan kampus, di UNCLA ini sangat friendly untuk teman-teman yang mungkin lintas jurusan ya bahasanya ya. Iya, jadi kami belajarnya dari basic teman-teman. Nah, kita bertemu teman-teman yang dari, mungkin ada yang dari SMK perhotelan juga ada teman kakak. Nah, kita belajarnya bareng-bareng dari nol. Gitu, jadi kalau teman-teman ada bayangan, kayaknya kalau masuk kesehatan nggak bisa deh, aku basicnya bukan di situ. Tenang teman-teman, di sana kita belajar bareng-bareng dari nol. Insya Allah nanti jadi 100 ya, nggak nol terus ya. Amin. Iya betul sekali. Nah kebetulan mungkin kalau ada yang tertarik kak, tapi kalau selain perawatan yang di bidang kesehatan ada apa aja di UNCLA? Ada banyak juga teman-teman. Yang pertama ada D3 kebidanan. Siapa nih yang mau jadi ibu bidan? Ada? Iya. Kebetulan juga teman-teman, kami tadi awalnya ada salah satu ibu dosen, Bu Irin, rencananya mau bergabung juga bersama kami, bertemu teman-teman di sini, tapi kebetulan beliau ada tugas untuk mendampingi proses akreditasi S1 kebidanan plus nurse. Loh, tapi kok di sini D3 kak? Nah itu dia, insya Allah nanti ke depannya UNCLA akan membuka program studi S1 kebidanan plus nurse. Ya, nurse itu merupakan salah satu syarat kalau kita mau praktik teman-teman. Nah mungkin ada yang mau praktik di klinik pribadi, boleh banget. Atau yang lulusan keperawatan mau buka klinik juga boleh. Tapi kalau mungkin teman-teman kak, tapi aku nggak mau yang di rumah sakit, nggak mau buka klinik, ada nggak ya prospek kerja lain? Tentu ada teman-teman. Saat ini banyak sekali peluang untuk kesehatan. Bisa teman-teman bergabung di, pernah dengar perawat di tambang teman-teman? Tenaga medis di tambang atau tenaga medis di instansi, ada kepolisian, ada TNI atau kementerian yang lain. Terbuka lebar bagi alumni kesehatan. Tergantung bagaimana kita untuk mencari peluangnya teman-teman. Gitu ya. Oke, dari 12 program studi ini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Belum ya? Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh langsung angkat tangan aja. Kita sharing-sharing aja ya, chill aja ya. Kita kan seumuran. Kalau boleh tahu ini kelas 10 lahirnya tahun berapa? 2009, 2010. Kalau kelas 11? 2012. Ya. Kalau kelas 12? 2007 ada siapa? 2007? Hai, kita seumuran loh. Kakak juga 2007 kebetulan. Ya salam kenal ya semuanya. Kita anggap aja kita ngobrol seumuran ya. Oke, iya. Nanti jangan malu-malu kalau mau tanya. Oke? Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran kalau biaya kuliah di UNCLA itu kayak gimana sih? Biasanya kan kalau kuliah swasta itu gede banget ya uang kuliahnya. Nah, tenang aja teman-teman, di sini bisa dilihat biaya-biayanya. Di situ ada semester 1, semester 2, bisa ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Maksudnya tahap-tahap itu apa ya kak? Nah, kalau di UNCLA ini teman-teman, pembayarannya itu secara bertahap. Jadi mungkin banyak yang kita tahu kalau kuliah bayarnya harus langsung di awal ya. Ya betul, langsung banyak di awal. Tapi kalau di UNCLA ini dengan biaya yang lebih efisien dan pembayarannya bertahap. Jadi kita bisa meringankan beban orang tua, bisa meringankan ini ya tenaga kita untuk membayar ini. Tapi tenang aja, untuk range harganya di UNCLA ini kakak mengaku sendiri. Testimoni ya, harus review. Kakak merasakan biaya di UNCLA ini sangat-sangat ini ya, tidak memberatkan orang tua. Karena ya kantong tepat sekali Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, kalau di rincian biaya teman-teman itu sudah termasuk biaya praktik. Nah, nanti kalau keperawatan bisa ketemu Bapak waktu praktik. Itu biayanya sudah include di sini teman-teman. Ada juga biaya SPI. Ada yang tahu SPI
bebas SPI 100%. Jadi bebas uang ini 100%. Nah, lalu kalau misal Pak, tapi aku belum 30 juz, aku baru hafal 5 juz, bisa nggak ya dapat beasiswa? Bisa banget teman-teman. Nanti kalau hafal 5 juz, teman-teman bisa mendapat potongan SPI 50%. Wah, itu menurut kakak ini ya, peluang bagus banget kalau teman-teman punya potensi di hafal Quran. Begitu ya teman-teman. Iya, nah kebetulan di UMPA kakak pernah membaca ada beasiswa untuk lulusan pondok. Nanti kalau lulusan pondok yang mengambil program studi S1 Pendidikan Agama Islam akan mendapatkan SPI potongan 50% juga. Jadi setara dengan mereka yang hafal 5 juz Al-Quran. Begitu teman-teman. Dari beasiswa Hafiz Quran bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke beasiswa persyarikatan. Ada yang tahu beasiswa persyarikatan itu seperti apa? Iya, jadi beasiswa persyarikatan itu misal orang tuanya teman-teman atau teman-temannya sendiri pernah bergabung mengurus organisasi kemuhammadiyahan, teman-teman akan mendapatkan potongan SPI 25%, teman-teman. Lanjut, ada beasiswa prodi prioritas. Prodi prioritasnya ya di mana, Kak? Nah, di UMPA ini teman-teman ada 5 prodi prioritas. Bisa dibaca di sebelah sini. Ada ilmu komunikasi, ada akuntansi, lalu ada teknologi informasi, manajemen dan administrasi manajemen. Maksudnya gimana, Kak, kalau prodi prioritas ini? Jadi cara mendapatkan beasiswa prodi prioritas ini syaratnya yaitu 20 pendaftar tercepat akan mendapatkan SPI potongan 100%. Itu setara dengan yang mana tadi teman-teman? Yang hafal 30 juz. Iya, jadi syaratnya teman-teman sudah konfirmasi terlebih dahulu ke pihak Universitas Muhammadiyah Klaten dan sudah membayar biaya daftar ulang. Nah, jika teman-teman tercatat 20 pendaftar tercepat akan bebas biaya SPI, teman-teman. Wah, Masya Allah sekali kan ya? Iya. Oke. Lanjut, ada beasiswa prestasi, teman-teman. Di sini kalau kakak boleh tahu, ada yang pernah menang lomba nggak? Ada. Lomba apa, Dek? Ya ini. Namanya siapa? Boleh kenalan dulu dong? Pasti. Iya, pernah menang lomba apa, Dek? Boleh lomba apa? Wah, Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong. Nanti teman-teman juga mungkin, ini baru kelas 10 ya, nanti di kelas 11, kelas 12 bisa gencar lagi mencari peluang lomba atau peluang menjadi pengurus organisasi, teman-teman. Di sini ada organisasi OSIS nggak? Ada, ya. Itu bisa banget teman-teman daftarkan di beasiswa, bisa pilih beasiswa persyarikatan atau beasiswa prestasi. Tapi pilih salah satu ya, jangan semuanya. Oke. Nah, last but not least teman-teman, di sini ada beasiswa KIP kuliah. Ada yang pernah dengar KIP? Pernah ya. Nah, untuk KIP kuliah ini teman-teman bisa ajukan saat sudah terdaftar menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Klaten. Jadi istilahnya ongoing gitu ya, sembari kita kuliah, sembari kita melanjutkan beasiswa. Begitu teman-teman, dari 5 beasiswa ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya? Iya, jadi selain 5 beasiswa ini nanti bisa kita cari informasi tentang beasiswa lain dan tentunya akan dibantu dari pihak Universitas Muhammadiyah Klaten. Gitu teman-teman. Oke. Ini kayaknya ya, ada yang udah ngantuk, aduh lapar, pengen jajan. Di sana ada jual apa ya? Gimana kalau kita ice drinking sebentar? Mau? Boleh nih, ice drinking? Saya nggak usah pakai mikrofon, nggak? Terima kasih. Oke, jadi ice drinking kali ini namanya Osik Ea. Pernah dengar? Belum ya? Sebenarnya ini kakak yang bikin sendiri sih. Oke, jadi nanti kalau kakak bilang 1, teman-teman tepuk pundak
Oke. Nanti kakak diajak ini touring di sekitar sini ada apa aja, oke? Oke. Kita mulai. Sudah siap teman-teman? Oke, siap. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, Insya Allah bisa lebih fokus ya setelah ini ya. Lihat kakak dong, biar kakak senang nih. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mau lanjut atau gimana nih? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, tadi kakak kan sudah membahas tentang beasiswa. Mungkin ada beberapa teman-teman. Oh iya kak, kayaknya aku tertarik nih buat bergabung menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Klaten. Tapi untuk seleksinya bagaimana kak? Apakah banyak tahapan? Lari, renang? Enggak ya? Enggak dong, itu kayak mau daftar instansi apa? Beda. Nah, kalau di Umpaya teman-teman bisa dilihat di sebelah sini. Jalur seleksinya itu jalur nilai rapor. Nah, persyaratannya teman-teman upload nilai rapor semester 1 sampai 5 yang sudah dilegalisir. Lalu untuk nilai rata-ratanya minimal 75 teman-teman. Tapi kakak yakin teman-teman yang ada di depan kakak ini pasti cerdas, masya Allah, pintar, masya Allah ya, insya Allah di atas rata-rata lah ya, amin. Nah, kalau kak apakah bisa mulai mendaftar dari sekarang? Tentu bisa teman-teman. Saat ini UNCLA sudah membuka pendaftaran di gelombang 1. Gelombang 1 itu sudah dibuka dari 3 November sampai 31 Desember. Jadi kalau teman-teman mau daftar dari sekarang sudah yakin bisa mulai daftar di gelombang 1. Kalau saran dari kakak ya, mending daftar di gelombang 1. Karena apa? Benefitnya dari gelombang 1 ini, dari teman kakak yang dia di gelombang 1 banyak sekali teman-teman. Salah satunya apa kak? Salah satunya untuk biaya SPI-nya lebih rendah teman-teman. Jadi ada perbedaan antar gelombang. Jadi nanti semakin naik gelombangnya akan semakin naik juga selisihnya. Jadi kalau di gelombang yang paling bawah itu biasanya lebih murah untuk biaya teman-teman. Nah itu salah satu benefitnya. Yang lainnya nanti teman-teman bisa akses ini apa namanya QR ya. QR ya nanti bisa scan atau teman-teman masuk ke web dengan laman pmb.uncla.ac.id. Atau kalau teman-teman mau tanya secara spesifiknya, ada nggak ya kak kontak personnya? Tentu ada teman-teman. Di bagian scan QR-nya itu ada hotline PMB 1 dan hotline PMB 2. Teman-teman bisa tanya melalui kontak personnya di situ supaya lebih lebih detail pengetahuannya tentang penerimaan mahasiswa baru di UNCLA seperti apa, rangkaiannya seperti apa saja yang perlu disiapkan. Mungkin penjelasan dari Kak Dea kok kayaknya masih kurang jelas ya, bisa banget ditanyakan melalui kontak person atau bisa WhatsApp kakak aja ya nanti ya. Oke. Tapi di sini ini ya belum pegang handphone ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin saat di rumah atau di mana bisa konsultasi atau dibantu dari ustazahnya juga bisa teman-teman. Jadi tidak akan menutup kemungkinan teman-teman itu bisa mengakses PMB UNCLA. Oke? Oke teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman, di UNCLA itu ada nggak sih kak peluang kita untuk menggali potensi dan prestasi kita? Tentu ada teman-teman. Pernah dengar yang namanya UKM? Pernah? Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di situ ada organisasi. Kalau di UNCLA yang kakak tahu ada IMM. Pernah dengar IMM? Ya, lalu ada BEM, ada Hima Prodi. Ya, kalau kakak S1 keperawatan itu namanya Hinsika teman-teman. Hima S1 ilmu keperawatan. Boleh banget join di situ, banyak sekali potensi yang bisa kita gali dan manfaatnya. Nah, selain itu kalau prestasinya lomba-lomba ada nggak ya kak? Alhamdulillah di UNCLA kita difasilitasi teman-teman.
nasional yang mengadakan dari Aimne Mati. Itu Yayasan Muhammadiyah se-Indonesia. Dan alhamdulillah kakak mendapatkan juara 2 kategori untuk penyampaian materi teman-teman. Begitu. Jadi kita bisa mendapatkan peluang. Mungkin pandangan teman-teman, masa kuliah cuma di Klaten loh kak, kuliah mah yang keren di Jogja, di Solo, di Semarang gitu kan. Mungkin banyak ya yang masih berpikiran seperti itu. Tapi teman-teman, dimanapun kita kuliah, itu tidak akan selalu membentuk akan jadi apa. Semua itu tergantung dari tepat sekali. Masya Allah, 100 buat siapa ini namanya? Nuri. Tepuk tangan dulu dong buat Nuri teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, tapi kak, emangnya kuliah itu dapat apa aja sih selain dapat gelar S.Kep, S apa lagi? ST, SPC. Apa lagi yang kita dapat? Nah, teman-teman, kakak setelah meriset ya sebelum kakak masih kuliah, kakak bisa apa sih yang akan kita dapatkan saat kita melanjutkan studi atau kuliah? Yang pertama, kita akan membantu membentuk mindset kita lebih baik. Maksudnya mindset itu kayak gimana kak? Ada yang tahu mindset? Iya, betul sekali, pola pikir. Mungkin kita saat lulus SMA dengan kita saat nanti lulus S1, kita merasakan perbedaannya. Mungkin dalam mengelola potensi diri, mengelola emosi diri. Iya, masih ada yang ini nggak kesulitan untuk mengelola emosi diri sendiri? Iya, tentu kakak juga sebelumnya masih sulit teman-teman. Tapi saat menjalani kuliah di S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Klaten, kami mendapatkan mata kuliah kemuhammadiyahan, di mana kita akan mendapatkan ilmu tentang agama. Di saat semua bisa dibilang hampir sebagian besar ya mahasiswa atau fase kita dari remaja menuju fase dewasa, tentu kita banyak rasa ingin tahu, entah hal yang positif ataupun negatif ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita tergoda. Tapi dengan kita ditanamkan ilmu kemuhammadiyahan atau ilmu agama ini, kita jadi punya fondasi yang lebih kuat untuk menjaga diri. Ya teman-teman, betul ya, menjaga diri itu sangat penting, apalagi kita kaum wanita ya, menjaga martabat diri. Betul teman-teman? Betul. Iya, tepat sekali. Nah di sini juga ada prestasi yang lain teman-teman. Ada juara 1 lomba renang dan masih banyak lagi. Nanti kalau ada yang penasaran nih kak, ada nggak ya sosial media yang UNCLA? Boleh banget kunjungi di Instagram, TikTok juga ada. Atau mungkin mau main langsung nih di UNCLA, boleh banget. Lokasinya di UNCLA itu ada di patokannya dekat Terminal Insinyur Soekarno. Ada yang tahu? Tahu. Iya, nanti masuk aja. Kalau dari sini ke kiri ya, masuk ke kiri. Nggak jauh kok, nanti kiri jalan. Main aja, nggak tahu Kak Gea lagi di kampus kan? Nanti saya hai Kak Gea, gitu ya. Oke teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada? Belum? Oke, mungkin nanti kalau ingin ditanyakan boleh Kak Gea masih di situ, atau waktu Kak Gea udah keluar dari sini bisa WhatsApp aja di sini ya. Oke? Oke teman-teman. Kalau gitu, nah sebelum kakak tutup nih ya pembahasan kali ini, boleh kakak kasih sedikit pantun? Boleh. Nanti kalau kakak bilang satu kalimat, bilang cakep. Oke, siap ya? Oke. Petir bukan sembarang petir. Langit berawan di Sumbawa. Terima kasih yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gea dari Universitas Muhammadiyah Klaten. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Agus Murtana Esos MSI yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami buka dulu sesi tanya jawab. Para santri ada yang mau bertanya? Kami buka 2 penanya. Silakan.
juga boleh. Silahkan. Iya, satu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hana. Izin bertanya Bapak, saya kan kelas 3, kelas 12. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali passion? Sedangkan kita tuh bingung, kita tuh bisa ini, tapi juga bisa ini, tapi nggak bisa banget gitu loh Pak. Gimana Pak? Terus juga kadang tuh orang tua nyaranin masuk sini, tapi kitanya juga pengen masuk sini gitu. Izin Pak, minta saran. Ada lagi? Satu penanya lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Bapak, saya mau bertanya. Kan kadang itu kan kita anak pondok ya Pak. Kalau mau pulang itu kan kadang kayak melampiaskan keinginannya untuk main basket. Gimana caranya kita itu bisa ngobrol keinginan kita main basket jadi biar nggak 24 jam itu isinya nggak putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget. Karena memang kalau sudah kelas 12, kelas 3 SMA ini memang ketika kita mau menentukan kuliah itu memang benar-benar apa ya istilahnya. Ini masa depan saya. Ini yang pertama dulu. Jadi, apakah ini passion saya atau tidak? Apakah ini passion saya atau tidak? Passion itu adalah sesuatu yang kalau kita jalani itu kita nyaman, kita enak dan seterusnya. Tetapi karena ini akan menentukan masa depan, tidak boleh hanya karena kita nyaman enak saja. Tapi tadi beberapa prospek karir ke depan, karena yang dihadapi orang tua sebenarnya, saya sebenarnya orang tuanya dengan saya yakin itu beda dengan yang kita hadapi. Dan beberapa profesi itu kan dulu nggak ada. Ya. Nah maksud saya, apakah ini passion saya? Dengan harus bisa menentukan kira-kira kalau kuliah saya ini nanti 10 tahun lagi saya jadul nggak ya ilmu saya? Itu yang harus diperhitungkan. Makanya tren ke depan itu kan semuanya digitalisasi, sehingga boleh berpikir jurusan-jurusan yang memang mengembangkan proses digitalisasi, sehingga biar tidak salah pilihan. Karena banyak ya anak-anak itu sekedar sebenarnya ngaku sama kuliah anak negeri, jurusannya opera jelas. Apa dulu terlantuk gawe, karena emang nggak ada. Makanya saya sarankan kalau bisa, nanti kalau sudah kelas 3 itu ada kemarin ada tes minat bakat, ada kan? Ada nggak? Ada. Kelas 3 ada tes minat bakat, ada dari BK biasanya. Nah itu nanti bisa dilihat. Karena sekarang masuk perguruan tinggi juga ada cara lain loh. Sekarang ada tes kemampuan akademik ya. Nah, tidak seperti dulu lagi kan, iya. Makanya ini juga akan mempengaruhi sana. Maka passion saudara adalah kalau saya nyaranin kira-kira profesi ke depan itu masih bisa bertahan nggak? Baru kita menentukan kita mau ambil apa. Nah yang disebut passion itu biasanya kita senang di situ, merasa apa ya, bisa mengeksplor diri. Itu berarti passion. Nah itu yang bisa menemukan sebenarnya psikolog sama minat. Kalau orang tua sebenarnya ada agak faktor yang mungkin itu sebagai doa saja. Kalau mau menentukan masa depan sekarang memang kita hanya berdoa. Karena berubah total. Kondisi sekarang berubah. Ya, tadi saya baru diskusi antara anak yang diarahkan orang tua dengan anak yang kita beri kebebasan memilih dia untuk program studinya. Ternyata hasilnya beda. Anak yang diarahkan ini ternyata setelah lulus dan bekerja, dia susah mengambil keputusan itu susah karena nggak terbiasa mandiri. Tapi anak yang satunya ini terbiasa, dia diminta untuk oleh orang tuanya, coba kamu ngambil ini, pertimbangannya apa dan seterusnya. Ketika udah bekerja, dia lebih cepat mengambil keputusan karena dia cepat bisa mengambil secara mandiri. Nah saya berharap Anda bisa mengambil cerita ini.
Ya. Artinya tidak terlalu menggantungkan sekali sama orang tua, tetapi karena Anda sudah anak SMA, Anda kelas 3, coba searching lebih lagi, coba melalang buana di beberapa web-web perguruan tinggi, termasuk tadi di Unpal, lebih detail demikian. Anak sekarang nggak apa-apa, kalau saya lebih senang. Ya. Coba dieksplor dulu kemana. Ya. Setelah itu nanti kan Anda bisa mengukur, oh saya kalau nembak di UGAS ini mungkin saya nggak bisa, saya nembak yang lain aja. Gitu ya. Karena saya tahu anak kelas 3 itu susah-susah mau menentukan ya saya. Makanya coba searching lagi, cari penelitian-penelitian tentang pekerjaan masa depan seperti apa. Kalau yang memang agak susah dipatahkan memang di kesehatan. Itu sampai kapanpun agak susah dipatahkan oleh kemajuan AI itu susah. Ya. Itu profesi yang mungkin lebih menjanjikan sampai kapanpun itu. Salah satunya yang di kesehatan. Tapi kan tidak semua orang suka kesehatan ya. Walaupun saya tahu sekarang perawat itu bisa seperti dokter. Karena perawat S1, nurse itu bisa praktek keperawatan. Iya, jadi banyak alumni kita ini kerja di rumah sakit, tapi di rumah dia punya praktek. Namanya praktek keperawatan. Itu ya, netaki, apa. Yang paling hebat namanya home care. Jadi mengunjungi orang sakit. Kita punya alumni S1, kerja di rumah sakit terbesar di Klaten. Kalau dia pulang, dia punya home care. Ada 70 orang yang dia home care selama 1 bulan. Sekali datang dia dapat gaji 75.000 rupiah. Itu profesi. Paham? Ya, oke. Nah ini yang berat. Iya, karena memang Anda merasa kalau di pondok dikekang. Iya. Makanya kalau saya yang paling penting, Anda sendiri yang bikin jadwal. Iya. Biasanya kalau selama ini yang saya lakukan sama anak itu kompromi antara orang tua dengan anak dulu. Iya. Kira-kira kapan boleh megang HP, kapan tidak boleh HP. Kalau saya ketika antara maghrib sama isya larangan berat, nggak boleh megang HP. Karena di pondok dia, karena saya pernah dijawab gini, udah deh saya nggak tadarus, kita tadarus lagi lah di rumah. Kan saya udah Pak, kita tadarus, nanti pada maghrib kalau di asrama tadarus, nanti subuhan juga tadarus, buat di rumah free gitu. Tapi saya nggak mau itu. Kita kompromi saja. Saya kan harus tahu apa Abi ini sebagai orang tua harus tahu apa yang dikerjakan di pondok. Nah saya cuma minta maghrib sampai isya loh. Nah saya pada argumentasinya biar dia tidak pegang HP gitu menurut saya. Gitu. Jadi kalau bisa kompromi sama orang tua, biar sama-sama mengingatkan. Caranya begitu. Selama ini yang saya lakukan. Sebab kalau enggak kita memang begitu. Karena Anda biasanya orang-orang yang di pondok itu biasanya kalau udah di rumah merasa bebas, merasa nggak ada yang ngawasi dan seterusnya. Gusti Allah yang menang pondok gitu. Gitu. Padahal nggak boleh kan? Iya. Jadi, nah untuk proses ini maka Anda bisa kerjasama sama orang tua dan seterusnya. Jadi ada. Kalau saya memang perjanjian Mbak sama anak saya. Kan anak saya kelas 2 SMA. Jadi kalau pulang ya sama kan? Iya. Kalau saya biarin pasti juga kembali. Makanya saya minta kalau maghrib sama isya, oke, tidak boleh kita terus. Tapi saya tinggal berdua di rumah sama anak aku. Gitu ya. Ya pokoknya ingat kata kalau kita ini tidak bisa menguasai HP, maka hidup kita ini akan dikuasai. Sama ya, kalau kita ini tidak bisa menguasai uang,